dan dapat ujian hutang yang segitu besar. Menurut saya waktu itu gede banget perasaan uang waktu itu ya. Saya pikir saya lebih baik mati aja gitu ya. Sempat saya pamit ke nenek gitu, "Mak, kayaknya saya mau bunuh diri aja deh, saya nggak sanggup gitu sama hutangnya gede banget waktu itu." Karena hutangnya bukan cuma ke satu orang, jadi lebih dari 35 orang setiap hari nagih ke rumah gitu. Dan itu Masya Allah banget ya, ngerusak mental banget. Sampai-sampai saya berantem gitu sama rentenir ya. Saya bilang udahlah, pada saat itu saya mikir ya udahlah, kalau harus mati-mati gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yadi Setia Johana, biasa dipanggil Papa Dika. Saya asli Bandung, pindah ke Kerawang dari tahun 92, menetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miyuki. Saya tinggal di Karawang sejak usia 2 tahunan ya, karena mama saya orang sini asli, orang Karawang asli. Alhamdulillah, saya dan suami saat ini sedang menjalani usaha produsen pengolahan rempah dan herbal. Usaha ini kami rintis sejak tahun 2016. Yang pada saat itu saya masih repacking produk orang lain. Yang tepatnya produknya itu ada Ratus Bakar dan Timung Spa ya, hanya 2 produk itu. Baru di akhir-akhir 2016 menuju ke 2017 saya mulai buat produk baru, yaitu rempah perawan dalam bentuk rajangan. Jadi masih dalam bentuk rempah-rempahan nih ya. Terus kemudian alhamdulillah peminatnya lumayan, walaupun mungkin banyak komplain dirasa ya, karena rasanya pahit banget gitu untuk produk rajangan ini. Saya pernah bekerja di banyak perusahaan ya, yang mungkin pada saat itu saya berpikir kenapa sih saya harus pindah-pindah kerja gitu. Tapi rupanya itu adalah skenario Allah ya. Sehingga ketika saya terjun ke dunia usaha, saya paling tidak sedikit memahami bagaimana gitu proses menjalankan usaha seperti itu. Saya pernah kerja di PT Harmonix Cindo Agung, dulu sebagai office boy dari tahun 99 sampai 2000. Setelah dari sana ikut ke kerja proyek di Purwakarta sampai 6 tahun. Saya resign tahun 2014, kemudian saya jualan baju ya, pakaian, fashion, dan waktu itu sempat jatuh juga ya. Terus jualan tas branded gitu ya, dan alhamdulillah ya bangkrut juga pada saat itu. Terus kemudian saya jualan lagi produk pewangi pakaian dan parfum. Nah saat itu saya nyambi usaha yang barang-barang impor lah ya. Terus dititip di teman-teman saya yang bekerja di pabrik-pabrik, dan alhamdulillah saat itu malah merugi. Itu tepatnya tahun 2015 ya. Malah jadi punya utang gitu ya. Dan akhirnya saya ikut salah satu komunitas yang anti riba. Di situ saya mulai belajar, dan mulai tahun 2016 baru deh saya memantapkan diri. Mungkin dulu kegagalan saya itu karena bisnis tanpa ilmu ya, terus masih pakai riba gitu. Dan ya masih belajar juga mungkin ya, sehingga
sering banget jatuh bangun gitu. Sebenarnya kenapa saya bisnis rempah-rempah itu karena awalnya memang saya sedang belajar temu bakat di salah satu komunitas, dan kebetulan memang minat dan bakat saya itu di rempah-rempah, dan akhirnya saya fokus belajar untuk pengembangan diri pada saat itu dari tahun 2014. Nah, alhamdulillah saya coba bisnis Ratu-Ratus ini ya. Awalnya sih saya bekerja sama dengan teman. Di sana saya berpikir saya ingin produk yang masih langka gitu ya, yang masih aneh gitu. Dan teman kebetulan nawarin Ratus Bakar, yang akhirnya saya pikir udahlah saya buat brand aja langsung Ratu-Ratus pada saat itu. Nah, saya pikir waktu itu karena saya jualan Ratus Bakar dan Ratus Rebus. Tapi setelah kesini-sininya karena produk kami semakin berkembang, jadi untuk Ratu-Ratus sendiri kami ada doa di situ. Kami berharap Ratu-Ratus ini menjadi ratunya ramuan yang jumlahnya ratusan. Jadi kami berharap punya perusahaan yang besar dan banyak dengan produk yang banyak juga gitu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tahun 2017, tepatnya 29 Agustus, waktu itu saya lagi di Bandung. Saya dapat kabar nih dari rumah bahwa orang tua saya terlilit ya, tepatnya apa ya, kejerat rentenir mungkin ya. Saya pikir nilainya puluhan gitu, ternyata nyampe 200 juta. Dan itu buat saya shock. Saya waktu itu posisi nggak kerja. Terus suami juga belum gitu ya, belum ada suami lagi, dan dapat ujian hutang yang segitu besar. Menurut saya waktu itu gede banget perasaan uang waktu itu ya. Saya pikir saya lebih baik mati aja gitu ya. Sempat saya pamit ke nenek gitu, "Mak, kayaknya saya mau bunuh diri aja deh, saya nggak sanggup gitu sama hutangnya gede banget." Waktu itu ya, pada saat itu uang saya habis, jadi benar-benar habis ya untuk bayarin hutang yang perintilan, karena hutangnya bukan cuma ke satu orang, jadi lebih dari 35 orang setiap hari nagih ke rumah gitu. Dan itu Masya Allah banget ya, ngerusak mental banget, sampai-sampai saya berantem gitu sama rentenir ya. Saya bilang udahlah, pada saat itu saya mikir ya udahlah kalau harus mati-mati gitu ya. Tapi nenek saya bilang beliau alhamdulillah ya menguatkan banget gitu waktu itu. Nenek saya bilang ketika kita jatuh sampai sejatuh-jatuhnya, insya Allah akan mantul gitu ya, mantul yang lebih tinggi lagi. Terus dari situ saya mulai mikir, mencoba ikhlas ya, dan saya minta sama Allah, ya Allah, jika ini adalah jalan darimu untuk aku berbakti kepada orang tuaku, aku ikhlas gitu. Dan alhamdulillah Allah berikan jalan yang luar biasa gitu. Allah berikan saya ide, yaitu membuat rempah perawan di bulan November 2017. Ya, dari mulai 10 botol, dari modal 92.000 waktu itu ya. Ya saya cuma produksi 10. Dan saat itu saya juga masih bingung tuh jualnya kemana ya. Karena produk botol ini kan cepet basi gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa teman yang respon, dan setelah 2 hari kemudian ada respon yang baik dari teman-teman saya. Nah di situ saya mulai percaya diri ya. Saya coba nyari modal. Saya telepon teman-teman saya yang saya pikir mereka sudah mapan gitu ya. Saya cuma bilang ke teman saya, tolong dibantu, saya sedang ada masalah keuangan,
saya tidak mau pinjam uang, saya juga tidak mau minta, saya mau teman menerima jasa saya. Saat itu saya lulur keliling sampai berhari-hari ya, saya kadang nggak pulang, tapi alhamdulillah dapat uang gitu ya, lumayan besar gitu pas pulang, sehingga masih bisa makan untuk anak saya gitu ya. 2018 itu saya sempat mau nikah sebenarnya sama orang gitu ya, jadi istri kesekian, karena pengen buat bayar utang. Salah niat juga tuh nikah. Tapi waktu itu anak saya nggak setuju. Anak saya tuh pengen saya nikah sama beliau gitu. Dan alhamdulillah sejak ada beliau luar biasa ya. Jadi usahanya itu lebih keras lagi karena beliau membantu gitu, mendampingi sampai-sampai ketika penjualan meningkat, saya minta beliau berhenti bekerja dan membantu saya gitu ya di usaha ini. Dan alhamdulillah beliau siap dan mau gitu. Waktu itu saya tugasnya belajar produksi beliau dan cari kirim. ilmunya, saya di belakang. Ya, jadi saya tugasnya belajar, cari pasar, dia produksi dan kirim. Dan terus aja itu berlanjut ya sampai 1 tahun ya. 1,5 tahun. Tidur itu sampai nggak ada waktu. Karena kan produksi lumayan ya, karena pesanan banyak. Kita produksinya made by order. Jadi produksi kadang sampai jam 3, jam 5 itu udah ngirim. Gitu ya, jam 3 tidur, bangun jam 5 ya. Terus sholat subuh, habis sholat subuh tuh udah berangkat ngirim gitu. Itu setiap hari, alhamdulillah bisa lunas hutang dalam waktu 10 bulanan ya. Jadi bulan 10 itu, bulan Oktober tepatnya 2018 sudah mulai lunas gitu. Dan kita sudah bisa mulai nabung di bulan November. Awalnya sih beliau nggak tahu ya saya punya hutang gitu. Saya punya hutang banyak gitu ya. Jadi pas udah nikah, saya ngomong ke beliau gitu kan, saya punya hutang gitu kan, hutang orang tua, bukan hutang bekas poya-poya. Gimana nilainya gede gitu kan. Terus beliau nanya kan berapa. Saya bilang ya ratusan juta gitu. Masya Allah ya, beliau malah bilang gini, ya sudah katanya nanti kita lunasin sama-sama gitu. Masya Allah banget gitu ya. Jadi kayaknya saya tuh punya kekuatan lebih gitu untuk terus berjuang, karena beliau sudah mendukung gitu kan. Beliau juga mau berjuang bareng, dan alhamdulillah banget memang kita berjuang bareng-bareng ya dari mulai nol gitu. Sampai-sampai saya mau coaching, belajar bayar ratusan juta aja, beliau bilang oke, ayo ikut aja. Kalau nggak bisa bayar gimana gitu kan, kata saya. Terus kata beliau nggak apa-apa, saya kuli siang malam katanya demi bayar gitu kan. Yang penting mah sok belajar aja dulu, siapa tahu dengan belajar bisa upgrade lagi usahanya, seperti itu. Dulu karena kuatnya itu karena apa ya, ada harapan sih ya, dan memang punya niatan ingin cepat lunas hutang. Terus juga memang ada nasihat juga dari nenek itu, insya Allah katanya orang yang jatuhnya dalam itu akan lebih mantul lagi. Kemudian saya juga lihat kan sejarah pengusaha-pengusaha besar gitu kan, banyak juga yang sampai bangkrut cuma punya baju yang dipakai doang katanya gitu. Di situ saya pikir ya sebenarnya masih punya harapan gitu ya. Mungkin dengan berjuang, dengan ikhlas gitu ya, Allah akan bayar tuntas gitu sih. Jadi kita kerja ikhlas saja ya pada saat itu, walaupun harus tidur cuma berapa jam ya? 2 jam. 2 jam tidur. Insya Allah sampai jam 2 malam ya kita harus cari bahan baku, kita juga berangkat gitu ya. Sampai banyak orang bilang, oh itu mungkin lagi pesugihan jam 2 malam berangkat. Sebenarnya nyari bahan baku gitu ya. Kita selalu bareng, waktu itu masih pakai motor.
berdua cari bahan baku sampai ke Wanayasa, terus kemana lagi? Cianjur. Ke Cianjur ya, sampai Cianjur tuh naik motor. Jadi motor lama gitu yang lampunya belum terang banget, kebayang kuning. sih warnanya kuning ya. Ya ada takut-takutnya, kadang ada yang kelihatan lewat putih aja. Saya kan penakut ya. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah ada supplier gitu yang siap nyuplai ke sini. Cuman untuk yang celup ini saya cari supplier yang memang sudah keringan ya, udah spesial keringan gitu, dan memang sudah siap pakai, Simplicia disebutnya. Jadi prosesnya tidak terlalu panjang. Kalau sebelumnya kan kita panjang banget ya, ngeringin sendiri gitu kan, cacah sendiri gitu. Itu prosesnya terlalu panjang. Saya pikir untuk di usaha ini kapan selesainya kalau cuma dikerjakan oleh berdua gitu kan. Akhirnya udah kita, karena bisnis kan memang harus memikirkan nilai bisnis kan. Jadi kita cari yang lebih simpel, alhamdulillah ketemu. Tapi untuk beberapa bahan itu ada yang kita tanam di sini gitu ya, ada yang juga kita ambil dari saudara-saudara kita ya, yang memang nanam gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah nyuplai gitu aja gitu ke sini. Jadi udah saya butuh ini gitu, tinggal dikirim oleh mereka seperti itu. Total sih sampai saat ini untuk all produk Ratu Ratus kita menggunakan hampir 40 rempah ya, yang terjauh dari Dieng. Alhamdulillah jualan lewat online aja, di Facebook aja waktu itu ya, karena saya juga belum bisa Instagram dan lain-lain. Jadi jualan di Facebook aja, dari teman, mulut ke mulut. Alhamdulillah awalnya sih reseller ya satu nambah gitu ya. Nah setelah saya mulai belajar gitu ya, belajar membina reseller, belajar nyari reseller, ini sering ikut komunitas ya. Kemudian inilah alhamdulillah di tahun 2020 bulan April itu mulai banyak yang gabung. Jadi alhamdulillah kalau sekarang mau udah ribuan ya. Itu yang nggak langsung gitu ya, cuman ya nambah sedikit-sedikit. Nah, terus kemudian kita mulai memberdayakan emak-emak gitu ya, menduplikasi ilmu yang saya dapatkan, kasih ke emak-emak. Dan alhamdulillah emak-emak juga aktif belajar, bukan cuma di saya, di mana-mana juga belajar. Dan mereka bisa mencetak leader baru gitu. Jadi posisinya mereka up jadi agen, terus kemudian mereka up jadi distributor, sehingga bisa rekrut yang jaringan di bawah. Nah itu jadi percepatan ya, jadi percepatan pertumbuhan kita seperti itu. Nggak nyangka banget ya, bisnis yang kami rintis dengan modal 90 ribuan pada waktu itu pernah mencapai omset 800 juta rupiah gitu. Sampai reseller pun Masya Allah ya, ada salah satu tim kami yang punya profitnya sampai 50 juta per bulan. Dan alhamdulillah kami berterima kasih banget ya sama reseller-reseller kami. Benar-benar waktu itu mendongkrak penjualan yang luar biasa sampai 60.000 pieces per bulan. Jadi percepatannya luar biasa banget ya waktu itu. Ratu Ratus sekarang memiliki 15 orang karyawan yang kami ambil dan kami rekrut dari lingkungan sekitar, karena kami berharap kami bisa bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar kami. Dan untuk timnya pun kami berikan pelatihan khusus, bahkan kami memberikan private ya, latihan private untuk mereka agar bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik untuk customer kami. Untuk saat ini Ratu Ratus memiliki sekitar 8 produk ya, ada rempah perawan, wedang lelaki, nyi gesem, nyi putimah, nyi sena, terus ratus bakar, ratus rebus, dan juga jamu bersalin. Dan produk-produk best seller kami ada 3, yaitu rempah perawan, wedang lelaki, dan nyi gesem. Dan sekarang nambah 1 nih, nyi putimah.
Ya, Nyiputima ini sedang menjadi ratu banget nih di Ratu Ratus. Untuk penamaan produk ya sebenarnya kami ngambil dari yang simpel-simpel. Rempah perawan aja sebenarnya singkatan dari perawatan wanita, jadi perawan. Nah, untuk Nyiputima sebenarnya kunyit putih untuk mengatasi masalah mah gitu. Dan Nyi Gesem itu kependekan dari gelembur asam, dan Jamlin ini jamu bersalin yang kita singkat juga jadi Jamlin gitu. Rempah perawan ini kenapa banyak sekali digandrungi ya oleh perempuan-perempuan, karena banyak banget perempuan yang ingin tampil cantik ya, yang ingin tampil prima, yang ingin sehat, yang ingin tersolusikan masalah rahimnya, yang ingin tersolusikan masalah kewanitaannya, dan ingin percaya diri menghadapi atau membersamai pasangannya. Inilah yang menjadi alasan kenapa rempah perawan dari awal produksi hingga sekarang banyak digandrungi oleh kaum perempuan, karena memang sangat membantu atau menjadi solusi untuk masalah wanita. Harapan kami Ratu Ratus kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa membantu ya, bisa bermanfaat, lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang, dan sehingga kami bisa menjalankan bisnis sekaligus ibadah. Demikian dari kami, semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Saya Miyuki, saya Yadi, owner Ratu Ratus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.